Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua ingin membahas icon yang katanya akan masuk line up Kingdom. But sebelum itu ada satu hal yang ingin gua kasih tahu dulu ke kalian gitu. Buat kalian yang nonton ini, sebenarnya gua hampir tidak mau membahas ini gitu. Waktu beritanya keluar, tiba-tiba banyak banget yang DM gua minta gua ngebahas gitu. But gue agak males. Why? Karena ya gua lihat sendiri di beberapa media sosial itu terjadi pertentangan nih antara sesama ikoniknya gitu. Ada yang dukung ikon ikut acara ini, ada yang enggak gitu. Dan gue nggak mau video gue justru dijadikan alat atau bahan untuk memperuncing perseteruan tersebut gitu. Jadi gue nggak usah gue bahas lah daripada berantem doang gitu. Tapi masih banyak terus yang minta gue, sampai akhirnya gue adakan polling. Kepinginnya kalian itu gue bahas apa enggak. Dan nih hasilnya, yang ikut polling lebih dari 4.000 orang dan 86% lebih yang setuju gitu. Makanya gue jadi berpikir apa emang harus gue bahas aja gitu. Kemarin gue live Instagram dan masih gue tanyain, ini gue bikin apa enggak ya, gue bikin apa enggak ya. Tapi tetap lebih banyak yang bilang, bang bikin bang daripada kita gaduh gitu. Tapi tolong bikinnya dari sisi yang kontra dan dari sisi yang pro gitu. Dan sebelum gue bikin video ini, gue udah diskusi sama beberapa ikonik dari sisi yang kontra dan dari sisi yang pro. Jujur gua adalah orang yang kontra. Sampai detik ini gua kontra. Yang ngikutin Instagram gue pasti tahu kalau gue awal berita itu muncul, gue langsung apa-apaan nih, gue langsung bikin IG story kayak gitu. Saking gue kayak gak nyangka ini akan terjadi sama Icon gitu. Gue ngerasa kok Icon harus ikut survival lagi gitu. Tapi setelah diskusi sama yang pro, gue dapet input, dapet insight dari mereka yang menurut gue masuk akal juga. So di video kali ini gue akan menampilkan alasan gue kontra dan alasan dari orang-orang yang pro yang gue rangkum dari mereka gitu. So gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama, gue mau ngebahas tentang acaranya terlebih dahulu. Acara yang akan diikutkan oleh Icon ini bernama Kingdom, lanjutan dari acara Road to Kingdom. Bang, acaranya kayak apa? Jujur gue nggak ngikutin acara Road to Kingdom, tapi gue tahu sedikit lah. Gue nonton penampilan beberapa pesertanya di YouTube gitu. Sebelum acara Road to Kingdom ada acara namanya Queendom. Ini sebelum Road to Kingdom gitu. Road to Kingdom ini adalah versi cowoknya dari Queendom. Acara Queendom ini membattlekan beberapa grup K-pop. Nah, lucunya di Queendom bahkan bukan grup, ada solonya, ada Park Bom di situ. Jadi kalau gua nggak salah yang ikut tuh sempet Mamamoo, G-Idol yang ikut, AOA juga ikut. Gue lupa, gue nggak inget semuanya ya. Dan ada Park Bom juga gitu. Dan acaranya adalah mereka tampil membawakan lagu-lagu gitu sambil memikirkan stage-nya bakal seperti apa. Intinya lomba bagus-bagusan tampil gitu. Lagu yang dinyanyiin lagu siapa bang? Ada lagu orang, ada juga lagu mereka sendiri gitu. Pokoknya intinya mereka menampilkan yang terbaik gitu untuk nunjukin kalau mereka itu punya skill yang keren di panggung. Intinya seperti itu gitu. Dan nanti ada juaranya. Dan acara ini setahu gue nggak ada yang dieliminasi. Jadi berepisode-episode mereka tampil terus sampai akhirnya di voting dan ada yang menang. Seperti itu gitu. Nah, acara itu awalnya orang bingung di acara Queendom itu apaan sih, kok diadu kayak gini, mana diadunya nggak adil kan, masa Park Bom solo diadu sama grup kan enak, mereka bisa nentuin konsepnya rame-rame bareng-bareng. Yang Park Bom sendiri doang dong dia nentuin konsepnya. Nah jadi seperti itu gitu. Awalnya acara ini dianggap orang aneh, apaan sih kok ngadu-ngadu yang kayak gini gitu. Tapi setelah acaranya berjalan, ternyata acaranya cukup menyedot perhatian publik, terutama para K-popers di sana gitu. Kenapa? Karena acaranya ternyata seru, menunjukkan kreativitas dari para pesertanya ini gitu. Dan pesertanya tidak terlihat saling bersaing yang saling menjatuhkan gitu. Mereka saling mendukung dan acaranya buat seru-seruan aja gitu. Dan penampilan mereka jadi viral di sana. Itu tadinya Queendom seperti itu gitu. Dan karena acaranya bagus dan ratingnya bagus dan menyedot perhatian publik, akhirnya Mnet selaku stasiun TV dari acara ini membuat versi cowoknya dengan judul Road to Kingdom. Nah, nih yang jadi masalah, masih ada di YouTube, silahkan cari. Ketika Road to Kingdom ini akhirnya dipromosikan di awal-awal nih, pesertanya ditunjukin, promosinya itu seolah-olah videonya itu kayak gini loh.
kayak pesertanya ini adalah grup-grup underrated gitu, grup-grup yang selama ini udah berusaha tapi tidak mendapatkan popularitas yang layak gitu, sehingga mereka tampil di acara ini untuk membuktikan kalau mereka ini juga adalah grup-grup yang hebat gitu. Di video promosinya itu kayak mereka tuh ada di belakangnya BTS, di belakangnya GOT7, di belakangnya Monsta X, kayak gitu-gitu. Kayak berasa grup-grup underrated gitu. Itu awal promosinya, dan awal Road to Kingdom ini mulai dengan promosi itu banyak juga yang sebel, kok kayak gini sih promosinya gitu. But sekali lagi, setelah acara Road to Kingdom berjalan, ya acaranya memang menarik karena mereka menampilkan penampilan-penampilan yang spektakuler gitu. Dan akhirnya di acara Road to Kingdom yang menang adalah grup The Boys, dan acara ini benar-benar berhasil membuat nama The Boys itu memang jadi naik banget setelah acara itu gitu. Nah, setelah akhirnya The Boys ini memenangkan acara Road to Kingdom ini, Mnet akhirnya melanjutkan acara ini dengan nama Kingdom. Jadi The Boys yang udah menang Road to Kingdom sekarang naik lagi harus melawan grup-grup baru yang sudah dikonfirmasi adalah Stray Kids dan 80s di Mama 2020 kemarin. Jadi seolah-olah The Boys ini sudah berhasil mengalahkan orang-orang di Road to Kingdom. Sekarang ada acara baru nih naik kelas, lawannya lebih berat yaitu Stray Kids dan 80s. Semacam seperti itu logisnya gitu. Jadi sekarang di Kingdom ini akan ada pertarungan yang lebih berat, membuktikan bahwa The Boys ini bisa nggak ngalahin grup yang bisa dibilang melebihi grup yang kemarin dia lawan di Road to Kingdom, karena ada nama Stray Kids di sana yang merupakan grup dari JYP, salah satu agensi Big Three, dan satu lagi adalah 80s rookie yang bener-bener namanya lagi gede banget sekarang gitu. Nah, jadi itulah sedikit perkenalan singkat dari acara Kingdom ini, acara yang akan menampilkan kreativitas dari para pesertanya untuk bertanding, bernyanyi, menari, melakukan stage present yang bagus dari banyak lagu gitu. Jadi acara ini secara format acara lumayan keren dan ratingnya lumayan bagus di sana, dan cukup menyedot perhatian dari para K-popers di sana atau para publik di Korea sana. Itu yang mesti kalian catat dulu, oke? Nah, sekarang kita bahas iKON-nya. Jadi kemarin itu muncul berita bahwa iKON ini sedang tahap diskusi untuk ikut masuk ke line up acara Kingdom ini. Bukan cuma iKON yang ditawari, ada juga grup B2B, ada juga Monsta X, ada juga SF9 gitu. Dan terakhir kali beritanya bahwa B2B dan Monsta X sudah menolak untuk tampil di acara ini. Sedangkan iKON gimana, Bang? Nah, ini yang gua bingung. Di portal berita K-pop umum kayak Kopamax, Fancave, Official K-pop dan lain-lain gitu, belum ada berita bahwa iKON ini mengkonfirmasi akan ikut gabung di acara ini gitu. Sedangkan di fanbase iKON di media sosial sudah ada yang mengkonfirmasi bahwa iKON memang akan ikut gitu, sudah diputuskan sama agensi YG Entertainment gitu. Jadi sampai detik ini gue masih nggak tahu udah konfirmasi beneran atau belum gitu. Tapi ya oke lah, anggap sudah konfirmasi. Makanya gue mau bikin video ini, anggaplah sudah konfirmasi gitu. Dan kenapa gue kontra gitu, nih gue akan jelasin dulu alasan kenapa gue kontra alias tidak setuju iKON ikut di acara ini. Alasan pertama yang bikin gue nggak setuju kenapa iKON ikut acara ini adalah iKON adalah grup yang sudah terlalu senior untuk ikut survival macam ini. iKON ini di tahun 2021 umurnya udah 6 tahun. Sementara kontrak grup K-pop biasanya 7 tahun. Berarti di tahun depan, tahun 2022, kontraknya iKON sama YG ini sudah berakhir gitu. Harus diperpanjang lagi kalau mau tetap di YG gitu. Dan bisa jadi personil iKON akan meninggalkan YG kalau tidak perpanjang kontrak. Jadi iKON ini sudah di umur yang bukan lagi untuk ikut acara-acara kayak gini. Makanya gue kayak apalah, kata gue. Pertama baca gue langsung sebel, apalagi sih umur udah 6 tahun, fokus aja promosi, fokus aja bikin lagu yang bagus supaya supaya nama mereka gede lagi gitu, nggak usah ikut acara-acara seperti ini. Itu yang awalnya gue pikirkan. Terus alasan kedua yang bikin gua nggak setuju iKON ikut survival macam Kingdom ini lagi adalah karena personil iKON itu udah berkali-kali ikut survival. Mereka udah kenyang sama acara modelan gini. Nih, gua pertama kali kenal iKON waktu mereka diperkenalkan di acara Who X Next Win gitu. Mereka udah survival di situ ngelawan anggota Winner. Lalu setelah win, Bobby dan BI dikirim oleh YG ke Show Me The Money dan Bobby berhasil menjuarai
meraih Show Me The Money gitu. Lalu setelah itu mereka ikut survival lagi buatan YG sendiri juga, yaitu Mix and Match untuk menentukan anggota iKON yang akan debut. Setelah debut mereka ikut acara Cina lagi, kalau nggak salah judulnya The Remix Survival juga di sana ketika mereka sudah debut gitu. Jadi secara hitung-hitungan seluruh personel iKON itu sudah ikut 4 kali survival. Udah kurang apa? Grup mana yang udah ikut survival sebanyak iKON gitu? Kenapa harus ikut survival macam ini lagi? Tentunya itu bikin gua nggak serak, udah kenyang gitu. Kita sebagai fansnya juga udah kayak bosen ngeliat iKON harus di survival terus gitu. Mendingan promosi aja yang lurus gitu, promosi yang seperti biasa aja. Itu yang kita inginkan begitu. Lalu alasan ketiga yang bikin gua nggak setuju iKON ikut acara ini adalah lawannya iKON di sini adalah junior semua, grup-grup yang masih hitungannya baru, grup-grup yang sedang berusaha untuk meraih popularitasnya gitu, grup-grup yang sedang berusaha untuk jadi rising star gitu. Jadi secara tidak langsung bukan gue meremehkan Stray Kids, The Boys, dan 80s ya, mereka adalah grup-grup yang bagus gitu. Cuman kalau iKON harus melawan mereka, gak imbang menurut gua. iKON jam terbangnya udah jauh lebih tinggi. iKON itu generasi ketiga, generasi awal-awal generasi ketiga lagi. Grup yang udah makan asam garam gitu, grup yang udah ikut survival berkali-kali, grup yang udah dikenal orang, harus ngelawan junior, kan juniornya kasihan jadinya. Personil iKONnya juga jadi bingung, kok lawan gue malah junior gue banget. Kalau lawannya adalah misalnya EXO, Winner, lawannya adalah BTS, GOT7, gue gak ada masalah, serius. Kalau Kingdom ini mengadu mereka BTS, EXO, GOT7, Winner, iKON dan lain-lain, gue akan nonton. Itu bakal jadi acara yang keren banget. Gue yakin akan jadi acara yang seru banget, serunya bakal tumpah-tumpah karena bahasanya mereka tuh seleting gitu. Nah ini iKON harus ngelawan juniornya sendiri, dan ini akan jadi si malakama loh guys buat iKON. Bakal jadi bingung personil iKONnya. Kenapa bingung bang? Karena menang atau kalah mereka gak akan dianggap keren. Kenapa begitu bang? Kalau menang nih, kalau iKON menang di acara ini, emang lu akan nganggap, emang orang-orang akan nganggap iKON keren? Pasti semuanya akan bilang, ya wajar menang. Orang iKON debut jauh lebih dulu dari mereka, jam terbang iKON udah tinggi, ya masa iKON kalah lawan juniornya? Pasti orang-orang akan banyak yang bilang gitu. Memang wajar iKON buat menang. Nah tapi kalau iKON sampai kalah, kalau iKON kalah, iKON akan diketawain. Masa kalah sama junior, grup dari YG, grup dari agensi besar, grup yang jam terbangnya jauh lebih tinggi, kalah sama junior. Ah, repot kan? Menang gak diapresiasi, kalah dikatain. Repot. Itu yang bikin gua nggak setuju, karena lawannya junior gitu. Itu yang bikin gua kayak, ngapain iKON ikut acara kayak gini? Nah, alasan terakhir yang bener-bener bikin gua nggak setuju adalah iKON adalah grup yang sudah pernah menang Daesang. Love Scenario itu dulu menang Daesang, menang Song of the Year. iKON sudah pernah berada di puncak, grup yang sudah pernah berada di puncaknya pencapaian musisi di Korea gitu. Musisi Korea kan kalau udah dapet Daesang dianggap udah gede banget, udah keren banget. Nah iKON udah pernah menang Daesang, masa mau diadu sama juniornya? Itu yang lebih repot. iKON ini adalah grup yang pernah mengeluarkan Love Scenario loh, lagu yang jadi anthem nasional gitu. Ketika mereka beradu sama grup-grup yang baru berusaha mencari pasar nih, jadi nggak imbang rasanya gitu. Itu sekali lagi yang gua gak setuju banget gitu. Pertarungannya jadi kasih, gimana ya gue ngomongnya, jadi nggak enak ngeliat pertarungannya. Kalau misalnya nih yang ditampilin atau yang diadu Treasure, gua nonton Treasure lawan Stray Kids, lawan 80s, lawan The Boys gitu, itu akan seru karena bisa dibilang mereka sama-sama sedang berusaha mencari popularitas tertingginya mereka nih. Mereka sedang berusaha untuk mencapai titik tertinggi karirnya mereka. Nah itu diadu akan keren gitu. Nah kalau iKON ngelawan juniornya sekali lagi nggak masuk gitu. Gua bingung sama keputusan YG kalau memang mengkonfirmasi iKON ikut acara ini gitu. Sekali lagi nggak masuk di otak gue. Dan belum lagi nih alasan yang paling menurut gua aneh. Apa bang yang menurut lo aneh? Gini, iKON tuh punya Bobby. Nah ini personal dari gua aja karena bias utama gua di iKON adalah Bobby gitu. iKON punya Bobby. Bobby adalah rapper idol yang sudah pernah juara Show Me The Money.
Yap, buat yang nggak tahu nih, Bobby adalah juara Show Me The Money. Show Me The Money adalah kompetisi rap terbesar di Korea, di mana lawannya bukan rapper idol doang, tapi rapper-rapper underground yang kalau nge-rap dan ngedis orang nggak pakai saringan gitu. Dan Bobby berhasil menang di situ. Bahkan Bobby yang membuat acara Show Me The Money ini akhirnya jadi acara yang gede banget di Korea. Si Bobby udah pernah juara ngelawan rapper underground. Berarti rapnya Bobby ini udah gila banget. Dan dia diadu sama rapper nanti dari 80s, Stray Kids dan The Boys gini. Gua tahu rapper dari Stray Kids tuh keren banget. Gua tahu nama-nama kayak Changbin, Bang Chen dan lain-lain gitu. Dari 80s juga gue udah nontonin MV-nya, gue ngeliat rapper mereka juga keren banget. Dari The Boys juga mereka rappernya keren banget. But Bobby udah another level nih. Bobby ketimbang harus lu adu sama mereka, mendingan Bobby jadi mentornya mereka supaya mereka ini bisa meningkatkan lagi kualitas rapnya dan bisa bahkan mungkin dikirim ke Show Me The Money dan jadi juara juga, mengharumkan nama rapper idol kayak Bobby gitu. Nah ini Bobby harus bertarung sama rapper-rapper idol yang bahasanya harusnya bisa dia bimbing, kan tambah aneh. Bobby juga akan bingung kali kalau diadu sama adik-adiknya bahasanya. Aduh kok gue diadu sama adik-adik gue gitu. Itu yang jadi alasan personal gue juga bikin gue nggak serak Icon ikut acara ini gitu. Dan yang lucunya lagi guys, itu muncul satu berita nih dari portal berita Pancave yang isinya netizen Korea bingung alasan Icon muncul di Kingdom. Nih gue akan bacain beberapa komentar dari netizen Korea yang ada di portal berita ini gitu, yang menurut gue sangat amat pas banget sama gue nih. Ada komentar nomor 3 yang nulisnya kata-katanya gini: aku berharap mereka merevisi line up dan mengundang orang-orang yang di level yang sama dengan Icon, ini akan jauh lebih debak. Kalian lihat komentar nomor 7 tuh kata-katanya adalah hanya dengan Bobby Icon line up ini sangat tidak seimbang sih. Hanya dengan Bobby line up-nya udah terasa nggak seimbang gitu. Ada juga yang bilang nomor 6 tuh, Icon berapa banyak lagi survival yang akan dialami oleh Bobby. Ada juga tuh lihat komentar nomor 10 kata-katanya tidak, tapi win plus mix and match plus Bobby yang memenangkan Show Me The Money. Siapa yang berani bersaing melawan mereka? Tuh kira-kira komentarnya ada yang kayak gitu dan gue setuju sama komentar kayak netizen gitu. Mereka bingung, gue juga bingung banget gue sama kalau sampai Icon ikut acara ini. Nah, jadi itulah alasan yang bikin gua kontra Icon ikut acara Kingdom ini. Buat gua sampai detik ini nih guys, walaupun gua udah berdiskusi sama orang-orang yang pro, gua masih kontra. Kata gua masih kayak masih ya tadi alasannya gitu, masih kata gua ini gak pas gitu, gak pas Icon ikut acara ini gitu. Walaupun nanti kalau tetap ikut, tetap gua dukung nih. Bold and underline ya, kalau Icon tetap akan masuk acara itu tetap akan gua dukung gitu. Tapi sekarang gue masih di level kontra nih, masih gue tidak atau kurang setuju Icon ikut acara ini. Nah tapi sekarang sesuai dengan yang gue bilang tadi, gue akan menyampaikan opini dari orang-orang yang pro Icon ikut ke acara ini gitu. Tadi gue udah bilang gue diskusi sama mereka dan buat gue opini mereka sangat amat logis. Jadi di sini gue akan berusaha merangkum dan menyampaikan ke kalian alasan dari orang yang pro dan mendukung Icon ikut acara ini. Oke, jadi guys, alasan dari orang-orang yang pro atau orang-orang yang mendukung Icon ikut acara ini adalah tidak lepas dari Icon yang selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa image-nya adalah BI banget. Icon sama dengan BI. Maksudnya gimana bang? Kita semua tahu BI adalah leadernya Icon. Semua lagu Icon, iya gue bisa bilang semua lagu Icon pasti ada campur tangannya BI gitu. Hampir semuanya ciptaan BI atau di lagu-lagu tersebut minimal BI ada bagiannya gitu sebagai penulis liriknya atau komposernya atau produsernya. Ya pokoknya BI itu pasti terlibat di semua lagu Icon gitu. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa Icon adalah BI gitu. Belum lagi konsepnya, seluruh konsep penampilan, tata panggung gitu tuh salah satu yang paling kuat ngasih konsep adalah BI. Jadi Icon sama dengan BI itu tidak bisa kita pungkiri atau kita abaikan gitu. Icon iya BI, dan branding itu bukan cuma ada di pikiran kita para fans, tapi juga pikiran publik gitu. Publik Korea sendiri mengenal Icon kan lewat Love Scenario. Kita tahu Love Scenario adalah lagu ciptaan BI sendiri gitu.
Jadi Icon sama dengan BI itu udah nggak bisa dipungkiri lagi atau nggak bisa kita abaikan lagi gitu. Nah, permasalahannya sekarang kita semua sudah tahu bahwa BI sudah resmi tidak lagi bagian dari Icon dan YG Entertainment. Kita tahu BI sudah berada di agensi baru, bahkan BI sudah menduduki jabatan yang sangat bagus di sana. Agensinya yang sekarang juga bilang bahwa BI sedang mempersiapkan diri sebagai artis lagi, akan comeback sebagai artis lagi, kemungkinan besar akan jadi artis solo gitu. Berarti secara tidak langsung kita juga sudah harus sadar bahwa BI dan Icon sekarang sudah tidak di titik atau di tim yang sama lagi gitu. Udah beda nih, udah beda jalan gitu. Icon sekarang sisa berenam. Ya, gue tahu banyak yang sedih kali gue ngomong kayak gini. Gue juga sedih gitu, tapi itu faktanya guys. Dan sesuai yang gue bilang tadi, walaupun Icon ini udah sisa berenam, BI udah tidak lagi di Icon, tapi di otak orang, brandnya Icon masih BI. Icon is BI, Icon sama dengan BI gitu. Nah, sekarang YG ini jadi punya PR yang sangat besar. PR-nya YG adalah merebranding Icon yang 6 orang ini. Gimana caranya YG dan Icon berhasil meyakinkan orang-orang bahwa Icon yang berenam ini juga akan jadi hebat. Icon walaupun BI sekarang sudah tidak ada, yang berenam ini tetap permata, tetap mutiara, tetap akan bisa bersinar. Itu PR besarnya dan itu susah banget karena di kepala orang-orang udah nyangkut Icon is BI. Nah, sekarang pasti staffnya YG termasuk para member Icon lagi mikir keras gimana caranya mengembalikan nama Icon ke titik yang pernah dicapai Icon sebelumnya gitu. Bang, caranya dengan comeback aja. Sama, gue juga berpikirnya awalnya caranya ya tinggal comeback aja, bikin lagu yang bagus. Tapi ternyata sepertinya gak gitu doang caranya guys. Why? Karena tahun kemarin Icon tuh udah comeback berenam dengan Dive, era Dive kemarin kan. Kalian semua tahu Icon kemarin comeback dengan era Dive dan promosinya cukup lama kok. Tapi kita harus gak bisa memungkiri bahwa pencapaian era Dive itu jauh dari pencapaian Icon sebelumnya. Sebelum BI keluar itu Icon lagi di puncak-puncaknya. Icon abis ngeluarin Love Scenario, Killing Me, Goodbye Road sama I'm Okay. Icon lagi di puncak-puncak karirnya gitu. Tiba-tiba kejadian BI kan. Nah, jadi sekarang pencapaian Dive itu gue bisa bilang jauh banget sama pencapaian akhirnya Icon itu gitu. Dan itu pasti akan jadi bahan evaluasinya para staff gitu. Ini gimana caranya kita balikin Icon ke titik sebelum BI keluar. Dan itu PR besar. Sedangkan tadi gue bilang di otak orang Icon is BI. Jadi seluruh staff agensi dan seluruh personel Icon harus mikirin gimana caranya orang percaya lagi, orang believe lagi bahwa Icon yang berenam juga bagus, juga bisa, juga layak untuk diidolakan gitu. Nah, kayaknya salah satu cara yang beneran terpikir sama para staff di sana di agensi YG dan oleh para personil Icon adalah dengan ikut acara Kingdom ini. Kenapa? Tadi kan gue udah bilang acara Kingdom ini acara yang rating di Korea, acara yang cukup menyedot perhatian di Korea gitu. Dan di acara ini para pesertanya akan menampilkan berkali-kali tanpa harus dieliminasi, akan menampilkan berkali-kali penampilan mereka menyanyikan lagu orang dengan kreativitas. Nah, semua ikonik pasti tahu bahwa kekuatan terbesar Icon adalah penampilan panggung mereka, penampilan stage mereka. Para personel Icon tuh 6-6-nya bisa nyanyi. Mereka bisa bernyanyi tanpa ada backsound suara sedikit pun saking bagusnya vokal mereka. Mereka juga punya Bobby, rapper yang sangat keren. Jadi tentunya kalau misalnya Icon ini harus diadu tampil stage performance gitu, seluruh personel Icon sangat pede gitu. Nah, jadi dengan mengirim Icon ke acara Kingdom ini bisa membuat orang-orang yang tadinya berpikir Icon ini adalah BI doang gitu, atau otaknya ngebrand Icon sama dengan BI, bisa akhirnya sadar bahwa oh, yang berenam juga keren. Kan mereka akan tampil berkali-kali di acara itu dan nunjukin kehebatan mereka. Orang-orang kan yang tadinya nggak ngeh atau ngeremehin Icon yang berenam jadi kayak, wah, Icon keren ya ternyata walaupun tinggal berenam masih mantap. Nah, itu mungkin yang kepikiran sama para staff YG dan juga para personil Icon. Kenapa gue bilang sama para personil Icon juga? Karena kalau para personil Icon gak mau, gue yakin gak akan bisa dipaksa juga coy. Karena ini udah di akhir-akhir ambang kontrak mereka habis. Buat yang nggak tahu ya, biasanya agensi lain di ujung-ujung karir kayak gini itu nggak akan dipeduliin lagi, didiemin aja, karena biasanya supaya si
artisnya itu mau perpanjang kontrak lagi gitu. Kalau terlalu diurusin ntar dia keenakan dan pilih cabut gitu. Makanya dengan YG dan iKON masih berusaha untuk menaikkan nama iKON ini, berarti masih adalah usaha untuk mempertahankan nama brand iKON ini tadi. Jadi itulah alasannya guys, nge-rebranding iKON ini sangat penting sekarang, makanya dikirim ke acara Kingdom ini gitu. Dan kalau memang itu tujuannya, kayaknya akan sangat berhasil gitu, karena gue pede banget sih kalau iKON ini untuk ditampilin atau stage untuk diadu sama orang lain. Gue yakin iKON ini akan gila gitu. Dan lu tau lah vokal Iconic, pasti tahu gimana gilanya vokal para personil iKON gitu, dan gimana mereka tampil waktu di win dan mix and match dulu gitu. Keren banget, keren parah gitu. Jadi mengikutkan iKON ke acara ini akan sangat membantu nama iKON untuk naik lagi. Ya itu masuk akal kan jadinya. Makanya gue ngerasa keren sama Iconic yang diskusi-diskusi sama gue ini. Menurut gue banyak banget Iconic yang pinter-pinter dan pola pikirnya mantep gitu. Jadi itulah alasan dari orang-orang yang pro. But sekali lagi, walaupun gue udah berdiskusi, gue tetap masih ada di sisi yang kontra. Gak tau kenapa gue masih ada di sisi kontra gitu. Gue masih merasa bahwa yang berenam ini bisa kok nge-rebranding nama iKON yang berenam ini tanpa harus ikut survival lagi gitu. Hanya dengan karya mereka bisa kok. Gue pede, ada kepedean seperti itu gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Nah tapi sekali lagi gue kasih tahu, kalaupun nanti iKON jadi tampil di acara ini, walaupun gue sekarang kontra, gue akan tetap ngedukung. Karena siapa lagi yang akan dukung mereka kalau bukan fansnya. Jadi gue berharap para Iconic pun seperti itu. Walaupun kalian tidak setuju atau kurang setuju, please tetap dukung iKON ketika tampil nanti gitu. Karena iKON cuma punya kalian, Iconic fansnya gitu. Kalau kalian nggak dukung, siapa lagi yang dukung gitu, oke? Nah, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Iconic. Kalau mau kenal gua bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.